sudah apa yang dilakukan oleh manusia sekarang berupa LGBT itu Ya. jauh lebih Lebih hina Ustaz. daripada yang dilakukan oleh hewan. Astagfirullahaladzim. Podcast Surabaya Mengaji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi hari ini saya bersama dengan Ustadz Gema Ilhami, MPDI. Alhamdulillah Ustadz sudah datang di sini bersama kami di Surabaya Mengaji. Selamat datang Ustadz. Selamat datang, Masya Allah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kayaknya baru ketemu kita ya. Nah Ustadz, ini agak sedikit berkeringat juga tangan saya Ustadz, afwan, karena sudah... Saya kok keringat dingin ini. Maksudnya baru ini. Iya, karena emang sudah cukup lama meninggalkan dunia yang di depan mikrofon seperti ini. Masya Allah, 2018 adalah terakhir saya di depan mikrofon dan alhamdulillah sekarang kembali lagi. Kalau sekarang di belakang mikrofon. Oh iya. Benar Ustaz. Masya Allah. Oke. Pada pagi hari ini Ustadz kita punya banyak pertanyaan yang insya Allah pertanyaan-pertanyaan ini lagi happening untuk saat ini Berarti lagi hot-hotnya. Lagi hot-hotnya, benar banget Ustadz. Ini untuk di sesi pertama kita punya pertanyaan seputar LGBT. Wah, ini masalah-masalah sudah lama ini. Nah, Ustadz benar. Tapi ini booming lagi. Siap. Bahkan kemarin kan ada isu-isunya, ada yang mau dikirim dari luar negeri, dari Tante Sam. Tante Sam, bukan pamannya ya. Tante Sam mau ngirim orang. Tapi qadarullah, alhamdulillah ditolak kayaknya nggak jadi masuk. Iya, Alhamdulillah. Ya, kalau sampai masuk itu tanda kehancuran suatu negeri. Nauzubillah min zalik. Jangan sampai Ustadz ya. Nauzubillah. Oke Ustadz, kita masuk nih soal kampanye LGBT saat ini kan semakin marak nih. Bagaimana sikap kita? Pertama misalnya Ustadz, untuk hukum dan ancaman dosa LGBT dalam Islam itu seperti apa sih sebenarnya? Taib. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala rasulillah amma ba'd. Berbicara tentang LGBT ya. L itu lesbian ya. Ya. Gay, terus bisexual, ya, bisexual dan transgender. Ya, yang paling marak itu kan yang lesbian sama gay. Ya, kalau biseksual sama transgender ini ada banyak tapi nggak di Indonesia. Tapi ya tidak sering di Indonesia ya. Sebenarnya ini dosa klasik ya istilahnya ya. Dosa klasik, dosa yang sudah ada sejak zaman dulu. Ya kalau kita bicara sejarah ya tentu kita ingat kisah bagaimana kaum Nabi Lut. Ya, bagaimana mereka memiliki penyakit, mereka itu adalah liwat ya. Dalam jadi gay itu dalam bahasa agamanya itu adalah liwat, suka kepada sesama jenis. Ya, suka sama jenis. Nah, itu sudah disebutkan di dalam dalil-dalil yang sangat banyak sekali terkait masalah itu. Dan kita tahu hukum dari LGBT itu sendiri ya hukumnya adalah haram. Ini tidak boleh. Namanya kalau haram ya harus ditinggalkan. Meskipun secara undang-undang satu negara itu membolehkan, tapi hukum Allah Ta'ala itu jauh lebih utama untuk kita agungkan kan seperti itu. Namun ya karena kita lihat ya hawa nafsu manusia, jadi mereka itu berupaya untuk mencari-cari cara ya bagaimana mereka itu supaya bisa memuaskan apa yang menjadi hawa nafsu mereka. Maka kita katakan hukum dari LGBT, liwat, segala macam itu hukumnya adalah haram berdasarkan dalil-dalil yang datang dari Al-Quran maupun dari penjelasan para ulama ya dalam masalah ini. Jadi haram. Tidak ada geser dikit Ustadz ya nggak bisa. Haram sudah tidak ada toleransi. Sudah toleransi. Bahkan di zaman Nabi pernah ada seperti itu cerita orang yang ditemui mungkin Ustadz di zaman Rasulullah. Di zamannya Nabi SAW mungkin sebatas pengetahuan saya itu belum ada dosa itu, tapi tidak seperti yang terjadi di zaman Nabi Lut. Yang mana Nabi Lut kan langsung diturunkan hujan batu dari langit oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, seperti apa yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam surat Al-A'raf misalkan ayat 80.
Kata Allah di situ, waluton id qala liqaumihi ata'tunal fahisyata ma sabaqakum biha min ahadin minal alamin. Ya, dan ketika Nabi Lut itu berbicara kepada kaumnya bahwasanya mengapa kalian itu mengerjakan satu perbuatan yang belum pernah dilakukan. Berarti dari ayat ini kita pahami namanya LGBT atau gay lah bahasa itu. Itulah dosa yang pertama kali dilakukan oleh kaumnya Nabi Lut. Iya, kaumnya Nabi Lut. Ya, yang itu menyebabkan mereka mendapatkan azab dari Allah Ta'ala berupa hujan batu yang luar biasa kepada mereka. Buminya dibalikkan. Bumi dibalik, itu diporak-porandakan lalu dihujani dengan batu. Siap Ustaz. Makanya Ibnu Qudamah mereka menyebutkan dalam kitab beliau Al-Mughni sepakat alul ilm tentang haramnya yang namanya al-liwat. LGBT itu. Haram hukumnya. Tidak bisa lagi ditolerir. Tidak ada toleransi sama sekali. Tidak ada toleransi. Siap. Untuk sikap kita ketika di luar sana ada orang yang menyuarakan LGBT, gimana untuk menghadapi orang-orang seperti ini, gimana nih Ustadz? Soalnya nggak sedikit, bahkan di negara kita pun ada orang-orang yang mendukung itu, Ustadz. Sebenarnya ya, kalau kita dapati orang seperti itu, yang pertama berarti kembali kepada fitrahnya dia. Namanya fitrah yang lurus itu tidak suka dengan perbuatan seperti itu. Betul Ustadz. Jangankan manusia, hewan. Nggak suka. Belum pernah kelihatan hewan tuh doyannya sama misalnya cowok ngejar yang cowok gitu. Belum pernah saya juga lihat. Saya belum pernah lihat ayam jantan kejar ayam jantan. Kecuali untuk diadu. Beradu. Iya, tapi kalau untuk urusan yang seperti itu tidak ada. Tidak pernah ada ya. Tidak pernah ada. Artinya fitrahnya hewannya saya tahu gitu loh kan. Dia sukanya kepada apa, dia suka ke lawan jenisnya. Nah, masa manusia. Apakah ini salah satu bentuk pembuktian bahwa inilah yang istilahnya membuktikan bahwa LGBT itu sebenarnya lebih hina daripada hewan. Iya, para ulama mengatakan bahkan perbuatan LGBT ini bisa dikatakan perbuatan yang lebih hina daripada yang dilakukan oleh hewan sekalipun. Nah, siap. Kalau ada orang yang melakukan perbuatan seperti ini, ya LGBT ini, berarti dia termasuk orang-orang yang melakukan perbuatan yang lebih hina daripada apa yang dilakukan oleh hewan. Sekalipun. Sepertinya babi itu kayaknya nggak suka kepada sesama jenisnya. Padahal babi itu kan hewan yang paling kotor, yang paling kotor. Kita katakan. Ya, haram di dalam syariat kita. Sepertinya dia tidak suka kepada lawan jenisnya. Sesama jenisnya. Nah, pasti dia mencari lawan jenisnya. Ya. Cuma mungkin berbedanya kalau dari apa yang kita dengar bahwasanya babi itu kan mungkin dia hanya suka kepada lawan jenisnya, kemudian suka berbagi-bagi kan seperti itu, berbagi kepada yang lainnya. Ya, istilahnya tidak terikat pada satu pasangannya kayak gitu. Ya, mungkin seperti itu ya. Siap. Ya, jadi kalaupun dia sedang mendatangi betinanya, maka pejantan yang lain boleh untuk memperhatikannya, mengikutinya kan seperti itu yang saya dapatkan dari cerita-cerita. Siap Ustaz. Ya, tapi kalau sudah apa yang dilakukan oleh manusia sekarang berupa LGBT itu jauh lebih hina daripada yang dilakukan oleh hewan. Nah, kalau ada orang-orang seperti ini, tentu yang pertama yang harus kita lakukan adalah kita doakan. Supaya mereka itu bertobat kepada Allah. Siap. Ya, kemudian yang kedua, kalau kita mendapati ada orang yang mungkin bukan pelaku, tapi dia itu mendukung. Kan banyak tuh yang seperti itu. Iya, dia tidak melakukan. Betul. Cuma mendukung. Dengan alasan macam-macam. Dengan alasan macam-macam. Masalah istilahnya cinta itu universal. Betul. Atau hak sesama lah gitu kan. Jangan mendiskriminasi masalah cinta. Karena cinta itu bisa kepada siapa aja. Mungkin yang perlu dilakukan kepada orang seperti ini ada dinasehati. Disampaikan nasihat. Diberikan masukan. Siap. Kalau memang dia adalah orang-orang yang bisa berpikir, mungkin bisa disampaikan dalil-dalil bagaimana pendapat para ulama dalam masalah ini. Karena itu termasuk perkara syubhat. Siap. Iya, syubhat yang masuk ke dalam dirinya. Ya, karena dia itu mungkin tidak memiliki benteng yang kuat sehingga sangat mudah untuk menerima syubhat-syubhat yang seperti itu. Siap Ustaz. Ya, jadi harus dinasehati seperti itu. Perlu penasehatan memberikan peringatan juga. Kayaknya soalnya sekarang di dunia internet maksud saya. Di dunia internet itu banyak tersebar, apalagi anak-anak sekarang lebih banyak bebas main gadget. Betul. Ini juga peran serta orang tua
dari dunia anak-anak yang masih dini, saya rasa itu berperan penting. Itu juga masuk ke dalam cara penanggulangannya itu nanti. Gitu, ya, cara penanggulangannya. Siap. Ya, bagaimana cara menanggulangi LGBT itu kan. Nah, tapi ini kita sedang berbicara kalau mendapati orang yang seperti itu, dia mendukung tapi tidak melakukan. Siap. Ya, kita nasihati, kita berikan nasihat, masukan. Bahwasanya apa yang dilakukan, sikap dia justru itu adalah keliru dan salah. Siap. Nah, sebaliknya kalau dia sebagai pelaku, maka di antara nasihat ataupun doa yang sudah kita sampaikan kepada dia, mungkin dia harus meninggalkan lingkungannya dan temannya, karena pengaruh yang demikian itu biasanya datang dari lingkungan ataupun teman. Betul. Saya juga sebenarnya ada melihat ada orang yang dulu awalnya tidak seperti itu, Ustadz. Cuman ikut terpengaruh oleh karena 1-2 orang. Betul. Yang mohon maaf bisa saya bilang kalau bahasa Surabayaan dijongkrokno. Diberlakukan, bahkan dijebak sampai akhirnya si orang satu melakukan itu melakukan hal tersebut. Iya, melakukan. Apalagi mohon maaf di dunia televisi saat ini banyak kita lihat yang seperti mereka itu diberikan ruang dan tempat. Betul. Mungkin mereka bukan pelaku, tetapi dengan gaya mimik tubuh, gerak tubuh yang memperlihatkan seolah-olah mereka akhirnya kampanye. Kampanye yang secara masif jadinya kan. Pasif dan masif gitu kan. Iya, itulah makanya ini agak berbahaya sekali untuk kedepannya bangsa kita ini. Nah, dan ini bisa masuk ke dalam pembahasan berkaitan dengan penanggulangan ya. Jadi mungkin untuk orang tua, terkhusus orang tua, jadi anak-anaknya tuh jangan sampai terlalu intens untuk berhubungan dengan dunia gadget ataupun dunia yang sifatnya komunikasi seperti itu, baik itu televisi ataupun yang semisal. Kalaupun harus berhubungan dengan seperti itu, kalau bisa di bawah pengawasan orang tua. Harus dibimbing. Siap Ustadz. Oke. Itu kita sudah selesai untuk pembahasan LGBT di sesi pertama, Ustadz. Siap. Habis ini masih banyak pertanyaan juga yang akan kami sampaikan dan akan kami tanyakan. Insyaallah. Habis ini bakal seru lagi nih, Ustadz. Lagi happening banget saat ini, Ustadz. Oh iya, mungkin. Ini soal sepak bola. Bola yang disepak-sepak dan dikejar sama berapa? 21 orang, Ustadz. 22, mungkin ada satu kena kartu merah, Ustaz. Tapi jangan kemana-mana, sahabat Surabaya Mengaji, kita akan kembali setelah satu ini. Jangan kemana-mana, sahabat Surabaya Mengaji.